Halo teman-teman. Halo. Kembali lagi ya kita di acara Posko Podcast Sekolah. Nama gue Sherlyn dan ini Gue Agus. Oke, kita hari ini ada satu tema menarik nih ya, yang menjadi fenomena di Indonesia. Temanya adalah fatherless. Apa tuh Gus? Fatherless itu adalah ketidakhadiran peran seorang ayah dalam kehidupan seorang anak. Begitu Ci. Yes. Nah, kita nggak berdua nih ya. Kita kedatangan satu tamu yang pastinya seorang ayah dan seorang anak. Ini dia. Hai, gua Alex. Papa dari 2 anak dan ya seperti tadi dibilang, gua juga seorang anak, udah pasti. Dan fakta menariknya, gua juga alumni Kalam Kudus. TK dan SD. Ya, ini Ko Alex ini adalah papa dari salah satu siswa di SMA Kalam Kudus ya. Gitu. Nah, tanpa berpanjang-panjang kita langsung ke topik yang pertama, yaitu mengenai social eksperimen yang diadakan untuk mengetahui skala kedekatan anak-anak dengan ayahnya. Yuk kita saksikan video berikut. Halo, nama kamu siapa? Halo, nama aku Jill dari kelas 5B. Aku mau nanya nih, rating dari 1 sampai 10 kedekatan kamu sama papa kamu berapa? 9 deh kedekatannya. Oke, makasih ya. Sama. Halo, nama kamu siapa? Halo, nama aku Kara dari kelas 5C. Aku mau nanya nih, rating dari 1 sampai 10 kedekatan kamu dengan papa kamu berapa? Kalau aku 8 sih. Oke, makasih ya. Iya. Halo, nama kamu siapa? Halo, nama aku Austin dari kelas 6A. Aku mau nanya nih, rating 1 sampai 10 kedekatan kamu sama papa kamu berapa? 8. Oke, makasih ya. Sama. Halo Maureen, Halo kak. aku mau nanya sesuatu nih. Apaan tuh? Jadi, skala kedekatan kamu sama papa kamu dari 1 sampai 10 berapa tuh Maureen? 10 kak. Kenapa? Karena aku ngerasa aku sama papa tuh deket banget kak. Jadi aku pilih 10. Oh gitu ya Maureen. Oke, makasih. Sama-sama. Halo Alena, aku mau nanya sesuatu boleh nggak? Boleh kak, mau nanya apa ya? Kira-kira dari skala 1 sampai 10 seberapa dekat kamu sama papa kamu? 10 sih kak. Kenapa alasannya? Karena aku sering cerita-cerita sama ngobrol-ngobrol bareng papa aku. Oke, makasih. Sama-sama. Jamie, Apa? aku mau nanya sesuatu ke kamu. Boleh. Jadi, skala 1 sampai 10 seberapa sayang kamu sama papa kamu? 9. Kenapa alasannya? Karena aku sering bareng sama papa aku karena dia baik. Oh gitu ya? Oke. Kakak, Iya, kenapa? dari skala 1 sampai 10 seberapa dekat kakak sama papanya? 9 sih. Oke, makasih Kak. Oke. Halo Kak. Halo. Aku mau wawancara bentar nih. Dari skala 1 sampai 10 seberapa dekat kakak sama papanya? 6 sih. Kalau kakaknya? Kalau aku 5. Oke Kak, makasih ya. Iya, sama-sama. Halo, Hai. aku boleh nanya nggak nih? Boleh. Sebelumnya nama kamu siapa? Nama aku Anabel dari SMPK Kalam Kudus Kota Permai kelas 8. Nah, kali ini aku mau nanya seberapa dekat sih hubungan kamu sama ayah kamu? Kalau dari 1 sampai 10 sih 9 ya. Kenapa tuh? Karena menurut aku papa aku udah ngerawat aku dari kecil. Hai, Halo, aku boleh nanya nggak nih? boleh. Sebelumnya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Kenjovan Christian dari sekolah SMP Kampus Kota Permai. Nah, kali ini aku mau nanya seberapa dekat sih hubungan kamu sama ayah kamu? Kalau dari skala 1 sampai 10, aku milih 8. Kenapa tuh? Karena ayah aku udah berjuang mengurus aku dari kecil sampai sekarang. Hai, Hai. aku boleh nanya nggak nih? Boleh. Sebelumnya perkenalan diri dulu dong. Nama aku Jessie, aku dari SMPK Kalam Kudus Kota Permai. Nah, kali ini aku mau nanya seberapa dekat sih hubungan kamu sama ayah kamu? Kalau dari 1 sampai 10, aku deket sama ayahku 9 sih. Kenapa tuh? Karena ya aku udah ngasih yang terbaik dan ngebiayain aku sampai sekarang. Kakak, dari skala 1 sampai 10, seberapa dekat sih kamu sama ayah kamu? Kayaknya 5. 5. Kakak, dari skala 1 sampai 10, seberapa dekat sih kamu sama ayah kamu? Sekitar 8,5 lah. Wow, 8,5 cukup tinggi ya. Halo kak, aku mau nanya nih, dari skala 1 sampai 10, seberapa dekat sih kamu sama ayah kamu? Kalau sama ayah sih aku 7 dari 10 ya. 7 dari 10. Iya.
Oke kok, tadi kan kita udah lihat ya sedikit video yang hasil sosial eksperimen. Nah, kita juga udah punya kuesioner gitu ya. Kita bagi kuesioner ke anak-anak dan kita tuh dapat hasilnya bahwa semakin dewasa gitu ya usia anak-anak itu mereka semakin renggang nih hubungan sama papanya. Nah, kalau menurut Ko Alex gimana kira-kira? Menurut gua ya, jadi gini, kalau menurut gua pribadi sebagai anak, gua kebetulan cuman punya keberuntungan itu hidup sama papa tuh cuma 9 tahun. Karena papa gua meninggal waktu gua umur 9 tahun. Nah, tapi waktu itu gua merasa hubungan gua sama papa tuh cukup dekat ya. Masih ada kalimat-kalimat tertentu, motivasi tertentu papa yang masih gua ingat sampai sekarang. Ya, padahal kalau misalnya bisa dibilang papa gua tuh berarti meninggal udah 38 tahun yang lalu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya skala kedekatan sendiri gua dengan anak, gua merasa ya mungkin ada sedikit berkurang. Mungkin ada sedikit berkurang, tapi itu menurut gua karena pertumbuhan sendiri. Jadi kita kan manusia mungkin ada masanya ya, ada masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa. Jadi kalau menurut gue itu natural sekali. Jadi misalnya waktu kita masih kecil, kan kita belum punya banyak teman kan? Iya. Otomatis hubungan kita sama orang tua pasti baik, deket. Mungkin hubungan sama kita sama orang tua, sama kakek nenek ya, sama paman. Mungkin kita deketnya sama mereka. Tapi kan waktu berjalannya waktu, kita mulai punya teman, mulai ada tetangga. Waktu kita mungkin spending dengan teman akan mulai makin banyak, dan waktu kita dengan orang tua akan makin sedikit. Jadi menurut gua ya itu, apalagi misalnya kita remaja, orang banyak bilang masa remaja masa terindah gitu ya. Karena banyak teman, banyak eksplorasi baru. Jadi otomatis menurut gua itu hal-hal yang natural bahwa kita akan semakin renggang. Tapi menurut gua renggang itu hanya masalah waktu. Masalah waktu gimana nih kok? Sorry. Jadi maksudnya gini, mungkin waktu spending dengan orang tua akan lebih sedikit gitu ya. Tapi bagaimana kita manage sehingga secara emosional kita masih bisa dekat gitu. Oke, jadi mungkin secara fisik gak terlalu dekat, tapi secara emosional tetap dekat ya kok ya? Oke, siap. Oke, nah kok kita mau ada bahas nih beberapa tentang kriteria tipe-tipe ayah gitu ya. Ada 4. Yang pertama, papa yang mengayomi tapi tidak tegas. Yang kedua nih Ko, papa yang perhatian tapi banyak tuntutan. Yang ketiga, papa yang tegas tapi galak dan tidak segan menghukum. Dan yang keempat, papa yang memenuhi segala kebutuhan tapi cuek. Nah, kita juga udah ada nih survei ya. Ada skalanya. Ternyata yang paling banyak nih dipilih sama anak-anak ya, itu yang papa yang perhatian tapi banyak tuntutan ya. Itu sekitar 35% dari total responden. Tinggi juga Ci ya? Ya, tinggi juga. Tinggi. Nah, menurut Ko Alex sendiri gimana nih mengenai ini? Kriteria papa mana nih yang memang paling tepat dan paling mending kira-kira gitu? Dari 4 tadi. Ya, dari 4 tadi Ko. Tapi 4 tadi profilnya bikinan survei kan? Iya, betul. betul. Ya, kalau saya disuruh milih dari keempat tadi juga mungkin saya akan sama dengan yang tadi mayoritas ya. Tapi perhatian tapi banyak tuntutan ya. Iya. Tapi menurut saya nggak ada tuh profil yang sempurna. Jadi buat saya pribadi kan saya hidup dengan papa cuma sebentar ya. Jadi untuk role model, untuk cari figur papa itu buat saya juga waktunya cukup sedikit. Jadi akhirnya kan ya mulai cari-cari di tempat lain, cari-cari figur-figur yang buat saya bisa jadi figur papa gitu. Tapi kalau misalnya ditanya yang paling mending mana, mungkin itu, tapi menurut saya itu pun tidak perfect ya. Jadi menurut saya nggak ada ayah yang sempurna. Tidak ada manusia sempurna juga ya Ko ya? Iya. Betul. Jadi kalau menurut saya
kan setiap papa itu minimal cari model papa yang untuk dia tiru. Ya, jadi misalnya kayak saya cari contoh gimana saya jadi papa itu pasti ke papa saya. Cuma ya tadi saya cerita kan saya beruntungnya cuma hidup 9 tahun sama papa ya. Dan mostly kan kalau lagi kecil, lagi bayi kan kita nggak akan ingat gitu ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu kita bisa mencari figur-figur papa yang lain karena kita berusaha untuk menampilkan papa yang terbaik untuk anak kita. Jadi menurut saya tadi kita mengharap papa sempurna kayaknya sulit ya. Nggak ada yang sempurna selain Tuhan. Tapi menurut saya mungkin setiap papa secara naturally akan mencoba menampilkan versi terbaik papa menurut dia gitu. Nah, kalau tadi Ko Alex tuh kan bilangnya tidak ada ayah yang sempurna ya, memang tidak ada orang yang sempurna. Iya. Nah, tapi dan ayah-ayah ini juga melakukan yang naturally terbaik menurut versinya. Ya, dimana ayah-ayah ini juga akan melihat lagi look up ke ayahnya, betul ya, Ko ya. Nah, tapi ini ada fenomena menarik nih di Indonesia ya. Ternyata Indonesia itu peringkat ketiga negara fatherless. Wow ya. Nah, surprising itu. Iya itu, makanya kan. Nah, ini menurut Ko Alex sendiri dampaknya beda nggak sih kalau misalnya nih ada anak-anak yang mengalami ayahnya itu nggak hadir secara fisik atau secara emosional? Dampaknya beda nggak sih kok? Kalau menurut gua pribadi sih beda ya. Karena kalau yang tidak hadir secara fisik, misalnya kalau gua pribadi, papa gua meninggal ya waktu gua umur 9 tahun, mau nggak mau harus terima. Atau mungkin papanya yang meninggalkan dia dari kecil, misalnya lagi lahir terus mamanya ditinggalin atau gimana, mungkin nggak pernah ketemu sama papanya, mungkin dia mau nggak mau harus terima. Tapi kalau yang menurut gua lebih berat itu adalah yang papanya ada tapi nggak kelihatan perannya sama sekali gitu. Misalnya kan kalau kita sebagai anak mungkin cari sosok papa itu papa yang bisa mengarahkan kita, yang jadi teman diskusi misalnya gitu ya. Tapi dia nggak ada. Tapi fisiknya ada. Menurut gua itu lebih menyakitkan gitu ya. Ini misalnya kalau sibuk kerja gitu ya, kok kayak ya, papanya ada tapi nggak pernah ada di rumah gitu kok. Sibuk kerja ataupun mungkin yang memang nggak berperan sama sekali kan ada juga. Jadi saya juga punya teman yang seperti itu gitu ya. Mungkin papanya cuma di rumah aja nyantai-nyantai gitu, yang capek banting tulang mamanya dan segala macam. Menurut dia mungkin akan lihat kalau papa yang lain kok perasaan nggak kayak begini gitu. Mungkin ya. Mungkin itu akan menimbulkan dampak yang berbeda. Kira-kira dampaknya apa nih kok kalau misalkan anak itu tidak mendapatkan gitu ya, nggak mendapatkan kasih sayang dari orang tua ataupun nggak merasakan kayak kehadiran gitu ya secara emosi dari orang tuanya, kira-kira gimana sih kok dampaknya ke anak? Minimal pasti ada luka ya, luka secara emosional. Luka batin itu kan lebih berat gitu ya daripada kita luka jatuh. Ya. Oke. Jadi di lukanya itu di dalam ya kok ya. Jadi lukanya itu secara emosional ya. Iya. Nah kalau misalnya kita terluka nih, dampaknya gimana sih kok si anak ini nih? Kalau menurut saya minimal ya ada ekstrim-ekstrim tertentu. Misalnya dia jadi cuek banget atau jadi caper banget. Ekstrim ya? Cuek banget atau caper banget itu berarti cari perhatian dari orang lain sih ya berarti. Iya, karena mungkin dia nggak dapat perhatian dari papanya, dia interaksi sosial sama teman-temannya juga agak terganggu. Seperti misalnya, gue dulu pernah punya teman yang seperti itu, jadi teman gue ini perempuan gitu ya, jadi dia cari sosok papanya itu dengan cara dia gonta-ganti pacar. Bahaya juga tuh ya. Cari ini ya, cari sosok laki-laki lah ya. Iya. Lebih tepatnya mungkin. Jadi efek-efeknya akan menurut gua akan macam-macam. Apalagi sekarang kita dibanjiri oleh arus informasi yang sangat banyak gitu ya.
dan nggak bisa dipilih ya, maksudnya masih anak-anak tuh belum bisa pilih nih mana yang baik dan mana yang enggak gitu ya. Jadi semuanya informasi masuk tanpa ada saringan. Iya, betul. Nah gini kok, kan fenomena ini kan kasih dampak gitu ya banyak kepada kita gitu, orang-orang yang mungkin fatherless secara emosional gitu ya. Nah kira-kira nih kok, menurut Ko Alex sendiri gimana sih seorang anak yang fatherless tuh bisa pulih dari dampak ini gitu? Minimal gue udah pernah catat ada 3 hal gitu ya. 3 hal, gue coba cari istilah yang paling enak diingat apa. Gue dapetin itu 3A. 3A. Kayak baterai berarti Ci, 3A Ci. Iya, kayak baterai gitu. Ya berarti ya, 3A. Bisa. 3A. Mungkin kalau teman-teman yang suka nonton podcast belakangan ini ada A3. Ask Ahok Anything. Yang ini? Yang ini Ask Alek Anything. Cakep. Nanti teman-teman yang memang merasa ada fenomena fatherless boleh ask Ko Alex langsung ya. Langsung jumpai Ko Alex nih ya. Bukan ya. Sebenarnya 3A itu yang pertama itu admit. Jadi kita mengakui, memahami kondisi yang ada yang namanya fatherless. Nah, yang setelah kita paham, kita lanjut ke yang kedua, yaitu menerima, accept. Nah, kebetulan kan istilahnya bahasa Inggris, jadi yang sekalian yang ketiga itu adalah ask for help. Jadi kalau kita udah paham dulu ada situasi yang namanya fatherless, gimana kita setelah memahami itu kita terima, oh kondisi saya memang fatherless nih. Nah terus langkah selanjutnya apa? Kita harus ask for help. Nah, tinggal ask for help-nya itu ke siapa? Nah, kalau menurut saya, ask for help ini ya kita nggak bisa sembarangan ya. Karena kan ya tadi, kalau sembarangan kejadiannya kayak teman saya yang gonta-ganti pacar tadi gitu ya. Mungkin dia cari figur papanya terhadap cowok-cowok yang menurut dia, ya ini buat gantiin sosok papa gitu. Tapi kalau buat saya pribadi, saya sangat banyak ditolong oleh sosok-sosok di dalam gereja dan di dalam komunitas. Jadi dulu saya waktu remaja saya ikut kelompok kecil, pembimbing saya cukup dewasa gitu ya, dan saya bisa dapat figur-figur laki-laki dari sana. Terus gereja terutama ada pemimpin-pemimpin gereja ya, ada majelis, ada hamba Tuhan, ada aktivis-aktivis. Tentu itu semua bisa membantu saya, membentuk saya seperti sekarang ini. Jadi tadi lukanya itu secara emosional dan sosial ya kebanyakan berarti ya. Makanya dari itu kita harus admit dulu, accept, lalu ask for help. Nah, ask for help-nya ini juga jangan sembarangan ya, tapi harus ke memang komunitas yang memang baik. Bisa membangun ya? Ya, bisa membangun. Dalam hari ini mungkin di gereja, ya betul ya kok ya, seperti tadi Ko Alex bilang. Atau mungkin di sekolah ke bapak guru gitu ya. Ya itu untuk bisa kita tahu nih. Nah memang sangat penting sekali memang yang admit ini ya. Kebanyakan orang tuh mungkin nggak tahu nih. Makanya di dalam podcast ini kita kasih paham ya. Kadang-kadang kan suka orang yang disebut sekarang apa, denial gitu. Denial, betul. Ah kagak kok, gue punya papa gitu. Tapi padahal papanya nggak hadir gitu. Oke. Ya ini nanti untuk teman-teman juga jadi bisa mengevaluasi dulu ya, ya di keadaan di rumahnya seperti apa. Oke, kalau dari teman-teman nih ada yang sudah evaluasi dan ternyata dalam kondisi fatherless ya. Jadi nggak usah takut lagi, ingat 3 tahapan: admit, accept, dan ask for help ya. Dan ke teman-teman nggak usah berasa, aduh gue sial banget nih. Aduh ini gue jadi hancur banget nih karena gue fatherless. Itu nggak usah ya. Betul. Karena ya itu tadi Indonesia peringkat ketiga, jadi teman-teman nggak sendiri. Betul. Kamu nggak sendirian. Dan kalau kita lagi dalam suatu kemalangan ya, saya bilang ini kondisi fatherless ini kemalangan. Nah yakinlah teman-teman bahwa kondisi yang kamu punya sekarang itu pasti nanti di akhirnya ada tujuan baik yang menanti ya. Ada berkat yang nanti kalian akan lihat di belakang. Betul ya Ko Alex ya? Iya. Setuju. Gua sendiri percaya
kondisi fatherless ini ada tujuan besar dari Tuhan. Seperti misalnya tadi kalau kita memandang Indonesia sebagai negara nomor 3 fatherless, berarti banyak banget orang yang fatherless kan? Banyak banget orang yang fatherless. Nah terus generasi fatherless ini ada buat apa? Pasti ada tujuannya. Betul. Nah buat kita yang tadi udah katakanlah sudah melakukan A3 dan udah dapat pertolongannya, artinya kita udah beres nih. Udah beres dengan masalah kita, udah beres dengan masalah kefatherlessan kita. Terus selanjutnya apa? Tentu kita dapat kita hadir sendiri untuk jadi berkat buat orang lain. Jadi berkat buat orang lain gimana caranya? Ya misalnya gimana cara kita overcome kondisi kita, gimana cara kita accept, cara kita admit, itu tentu akan jadi inspirasi bagus buat teman-teman lain yang membutuhkan. Dan tentu yang lebih penting lagi buat yang fatherless ini yang akhirnya jadi father, tentu harus stop the curse ya. Harus punya komitmen untuk jangan sampai papa gue juga nggak hadir, gue juga nggak usah hadir buat anak gue. Nah kalau kayak gitu akan jadi lingkaran setan, terus-terusan aja akan turun-temurun seperti itu. Tentu kan kita pengen supaya peringkat kita turun kan? Iya. Nggak naik ya kok ya? Nggak naik terus. Peringkat kita jangan nomor 3 lagi kalau bisa di puluhan atau di ratusan gitu. Iya. Betul. Jangan cuman karena IQ aja kita ada di peringkat ratusan. Kalau bisa dibalik ya. Peringkatnya. Iya. Jadi kita hadir untuk punya tujuan encouraging orang dan kita punya komitmen untuk menghentikan kondisi fatherless ini. Itu yang penting. That's very good. Pak Agus nih punya pengalaman ya? Iya, saya sendiri juga sebetulnya kan mengalami namanya fatherless itu ya dari usia dari kelas 1 SMP gitu kok ya. Nah, dulunya saya merasa bahwa saya ini sial, saya hancur gitu ya, bahwa Tuhan kayak nggak adil gitu ya. Terus saya juga cenderung untuk menyalahkan papa saya gitu ya. Tapi sekarang saya jadi paham gitu Ci ya. Setelah saya kerja, saya juga menemukan atau bertemu dengan anak-anak gitu ya yang mengalami hal sama. Nah, sekarang saya bisa jadi berkat. Saya bisa paham dengan kondisi mereka gitu ya. Jadi saya bisa hadir bagi mereka, saya bisa kasih encourage bagi mereka supaya mereka itu merasa bahwa mereka itu nggak sial, mereka nggak terbuang begitu ya. Tetapi mungkin inilah fase di mana mereka itu memang sedang dipakai Tuhan sebetulnya ya, untuk bisa menjadi berkat di selanjutnya begitu. Jadi seperti tadi yang dikatakan Cici ya, nggak usah khawatir, nggak usah merasa sial, nggak usah takut gitu ya. Yang penting kita bisa bangkit, itu yang paling penting kok ya. Kita bisa bangkit dari yang namanya fatherless ini dan kita bisa menjadi berkat ke depannya. Gitu. Jangan takut jatuh, yang penting gimana cara bangkit. Jangan takut jatuh, tapi yang penting tahu cara bangkitnya. Gimana kok quotes ya? It's okay not to be okay. Cakep. Oke teman-teman, sekian mungkin podcast kita hari ini. Jadi teman-teman yang mungkin sudah evaluasi dan berasa gitu ya bahwa saya di tahap fatherless, jangan takut teman-teman, jangan takut, you are not alone. Ingat A3 yang tadi sudah dibilang ya. A3 apa aja itu kita ulang, admit, accept, dan ask for help. Thank you ke Alex sudah jadi narasumber yang keren, sudah kasih encourage untuk kita juga Ci ya, untuk udah kasih motivasi khususnya untuk udah kasih share pengalaman share pengalaman pribadi dari Ko Alex sendiri ya. Semoga ini ya terus semoga jadi berkat. Semoga jadi berkat gitu ya untuk semakin banyak orang. Oke, kalau ada teman-teman nih yang udah dengerin terus berasa punya something to share, bisa langsung share di kolom komentar dengan hashtag share pengalaman pribadi mungkin Ci ya. Ya, gitu. Boleh. Dengan hashtag Yuk saling support. Yuk saling support. Ulangi Ci. 1, 2, 3. Yuk saling support. Oke, jangan lupa subscribe dan boleh share video ini ke semakin banyak orang, ke semua orang yang kalian kenal. Oke, di akhir kata kita pamit. See you. See you next podcast.